Jadi 12 juta ini merupakan harga perolehan peralatan. Kemudian 5 ini merupakan umur ekonomis 5 tahun. Kemudian di sini ada 1/12. Karena di sini penyusutan untuk 12 juta dibagi 5 ini dapatnya adalah penyusutan untuk 1 tahun. Yang akan kita sesuaikan di sini adalah untuk 1 bulan ya, bulan Desember. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Di sini ada neraca saldo akhir periode suatu perusahaan disertai dengan informasi penyesuaian. Data seperti ini sering kita jumpai ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca lajur. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2021 dari toko Payat. Di sini ada kode akun, kemudian nama akun, kemudian ada debit, ada kredit. Kemudian di sini juga ada informasi untuk penyesuaian akhir periode 31 Desember 2021. Jadi mengapa di sini perlu jurnal penyesuaian? Karena memang jumlah saldo akun yang ada dalam neraca saldo ini belum tentu menunjukkan jumlah atau saldo yang sebenarnya. Sehingga perlulah dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Namun sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita cermati terlebih dahulu data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Seperti contohnya untuk perusahaan dagang. Apakah metode yang digunakan untuk mencatat persediaan? Apakah itu metode perpetual atau metode periodikal? Kemudian ketika ada beban dibayar di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Ketika ada pendapatan diterima di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Selanjutnya, baru kita pahami baik-baik informasi penyesuaian yang ada di sini. Karena ketika kita salah dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah tentu nanti akan salah juga dalam menyusun laporan keuangan. Karena jurnal penyesuaian pasti akan mempengaruhi laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu untuk jurnal penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap. Dalam poin penyusutan di sini, untuk aset tetap itu ada di poin yang ke-6. Di mana di sini disebutkan peralatan disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa dan dibebankan ke bagian toko 60% dan selebihnya ke bagian kantor. Jadi kita fokus ke poin yang ke-6 sini. Di mana jika kita lihat di sini peralatan adalah 12 juta. Kemudian akumulasinya 1.200.000. Kita lihat metode yang digunakan. Di sini adalah metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Karena di sini nilai sisanya 0 atau tanpa nilai sisa, berarti harga perolehan ini 12 juta, langsung kita bagi 5. Itu penyusutan per tahun. Jadi jurnal yang kita buat sehubungan dengan penyusutan aset tetap sini, nanti kita akan mendebit untuk akun beban penyusutan peralatan toko, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Perhitungannya dapat kita buat di sini. Untuk yang bagian toko itu 12 juta dibagi 5
dikali 1/12 dikali 60%. Jadi 12 juta ini merupakan harga perolehan peralatan. Kemudian 5 ini merupakan umur ekonomis 5 tahun. Kemudian di sini ada 1/12. Karena di sini penyusutan untuk 12 juta dibagi 5 ini dapatnya adalah penyusutan untuk 1 tahun. Yang akan kita sesuaikan di sini adalah untuk 1 bulan ya, bulan Desember. Makanya di sini dikali 1/5. Satunya itu 1 bulan, bulan Desember. Dan 12-nya itu 1 tahun 12 bulan. Karena ini tadi penyusutan untuk 1 tahun. Kemudian dikali 60%. Ya, 60% ini beban yang ke bagian toko. Dapatlah 120.000. Kemudian untuk yang bagian kantor, perhitungannya di sini sama, kemudian dikalikan dengan 40%. Karena di sini selebihnya ya, artinya kalau ke toko 60 berarti lebihnya 40. Maka di sini dikali 40%, dapatlah 80.000. Maka dapat dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Untuk yang beban penyusutan bagian toko itu 120.000, kemudian yang bagian kantor 80.000. Dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 200.000. Jadi inilah cara menyesuaikan penyusutan peralatan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa.